Waalaikumsalam. Oh, ada Humaira. Iya. Oh, yang kemarin WA Ibu ya? Iya, Bu. Ya. Iya, waduh. Kelas 11. Iya, kelas 11 Pusana A. Oke. Silakan mau duduk di mana, di sini atau di sini? aja, Bu. Ya, di situ aja. Ibu di mana? Di sini atau di sini? Di situ aja. Di situ aja. Lebih nyamannya seperti itu ya. Iya. Oke, silakan duduk, Humaira. Jadi eh, pergi kemari udah izin dari gurunya. Udah. Udah. Ini juga ada dikasih surat izin. Oh, surat izin ya untuk pergi kemari untuk konsultasi. Udah bilang ya. Udah. Karena ini kan jam ke-5 dan 6 ya. Masuk siapa sih? Masuk Bu Tan. Bu Tan masuk. Dari tadi masuk Bu Tan juga. Iya, full Bu Tan hari ini. Oh, full Bu Tan hari ini karena jurusan busana ya. Iya. Pelajaran apa? Pelajaran mapel pilihan. Mapel pilihan. Oke. Kabarnya gimana hari ini, Humaira? Kabarnya baik, Ibu. Baik. Udah sarapan? Udah. Udah. Sarapan apa tadi? Di Tadi kantin? beli kue aja sih. Kue-kue aja. Oke. Kemudian kita untuk memulai sesi konseling ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa surah Al-Fatihah aja. Semoga dengan kita membaca Al-Fatihah proses konseling kita kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan solusi yang seperti Humaira harapkan ya. Berdoa dimulai. Amin. Nah, berdoa kita telah selesai. Jadi Humaira sudah pernah konseling nggak sebelumnya? Udah. Sudah. Dari SMP sekarang juga ada sama Bu Ida. Oh, dari SMP dulu sama guru sebelumnya. Iya. Bahas apa aja waktu SMP kemarin tuh? Bahas tentang ini bendahara yang bermasalah dengan keuangan dikit. Oh iya, kemarin waktu kelas 10 ada juga Ada juga sama Bu Ida. Bu Ida. Oke. Sekarang kelas 12 kan Ibu ya? Iya. Ininya ya. Oke. Nah, jadi tujuan untuk pergi konseling itu udah tahu nggak apa? Mau tanya ini sih mau lanjut kemana nanti, minta solusi juga dari Ibu. Oh, gitu. solusi. Oke. Ibu jelasin ya tentang konseling apa, tujuan dari konseling individu itu apa. Kan kita kan sering ketemunya di klasikal ya Iya. kan? Di klasikal pernah ketemu, yang di kelompok juga pernah ketemu kemarin ya. Oke. Di individual ini, konseling itu pemberian layanan konseling oleh konselor, Ibu sebagai konselornya atau guru BK-nya kepada konseli untuk mengatasi masalah ataupun hal-hal yang mengganggu Humaira ya. Seperti apapun, pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, tujuannya agar kita itu Humaira itu semakin enak. Misal ada permasalahan dengan teman, oh Humaira pergi ke Ibu, nanti ada ketemu alternatif solusi. Ataupun Humaira lagi bosan nih belajar, pergi ketemu dengan Ibu, boleh juga gitu ya. Oke. Tujuannya itu mengubah KST menjadi CASE. KST itu keseharian individu terganggu, misalkan terganggu nih, ada permasalahan, menjadi tidak terganggu lagi. Itu tujuan konseling ya. Kemudian Humaira ada bawa lembar persetujuan dari orang tua untuk konseling? Udah ada, Bu. Udah, ini ya. Ini kertas persetujuan dari orang tua. Oh, iya. Ini berarti orang tua sudah setuju kalau Humaira kasih data informasi yang ada pada Humaira, misalnya seperti nama apapun itu, orang tua sudah setuju ya, sudah ditandatangani ya. Oke. Baik.
kemudian untuk langkah-langkah konseling yang perlu Humaira ketahui, di sini Ibu sebagai konselor dan Humaira sebagai konseli, yang pertama kita mendahulukan yang tadi berdoa semoga lancar. Kemudian Humaira juga udah Ibu kasih tahu apa itu konseling apa, tujuannya itu seperti apa konseling individual ini ya kan. Nah, kemudian Humaira di sini Ibu harap untuk aktif gitu ya, dan menceritakan semua hal yang Humaira rasa perlu diceritakan ya kan. Kemudian konseling itu setelah menceritakan, nanti kita sama-sama ini sama-sama explore masalahnya, sama-sama mencari alternatifnya bersama. Kemudian Humaira yang memutuskan. Jadi apapun itu Humaira sebagai pengambil keputusan tanpa ada paksaan dari Ibu ya kan. Kemudian diakhiri dengan berdoa juga. Nah, Humaira kan telah memilih nih mau konseling dengan Ibu hari ini, hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 ya kan, di ruang BK. Kemudian nyamannya di sini ya kan. Nah, selama 30 menit Humaira mau, karena nanti kan mau lanjut belajar sama Bu Tan lagi kan. Iya. Nah, oke, sesuai dengan izin dari wali kelasnya. Kemudian apakah Humaira udah siap nih untuk lanjut konseling atau mau minum dulu? Boleh Bu, lanjut aja. Lanjut aja, nggak mau minum ataupun ke toilet? Enggak, udah. Oke, berarti udah siap ya. Iya. Oke, nah sebelumnya Ibu berterima kasih nih kepada Humaira sudah datang dan mempercayai Ibu sebagai guru BK untuk Humaira konsultasi masalah apapun, terutama sekarang masalah karir, ya kan? Humaira di sini memilih karir, kenapa? Karena masih bingung ini mau lanjut kuliah atau gimana gitu kan. Iya. Terus juga orang tua maunya nanti jadi guru, tapi kayak kurang setuju, kayak kurang minat juga jadi guru. Oh, kurang minat jadi guru. Oke, itu motivasi Humaira kemari ya kan. Humaira nyaman nggak kira-kira cerita hal tersebut kepada Ibu? Nyaman-nyaman aja sih Bu, karena juga Nyaman-nyaman mau aja. cari solusinya. Oke. Selanjutnya Humaira nyaman, tapi Ibu perlu menyampaikan hal-hal yang menjadi ketentuan di dalam konseling ini ya. Seperti di konseling ini ada aspas ya. Yang pertama, Humaira kan nyaman nih. Oke, nyaman berarti udah di taraf, maksudnya Humaira percaya sama Ibu kalau misalnya Ibu tidak akan membocorkan informasi ataupun keterangan dari Humaira yang tidak ingin orang lain tahu. Ibu akan maksudnya kita sama-sama menjaga rahasia. Apa yang kita bicarakan di sini tidak sampai ke luar pintu, gitu kan? Kemudian Humaira juga harus menceritakan semua, aktif, kemudian keterbukaan Humaira terhadap misalnya permasalahannya tentang karir antara orang tua, pilihan jurusan orang tua atau pilihan Humaira tersendiri. Kemudian Humaira kemari secara sukarela juga ya kan. Nah, jadi sukarela kan Humaira yang membuat janji di WA kepada Ibu kan. Oke. Kemudian kalau begitu Humaira, Ibu karena kesukarelaan tadi ya kan, ini juga udah dari orang tua. Kemudian Ibu juga punya surat persetujuan dari Humaira. Nah, Humaira isi dulu lah. Ada alasnya, kasih aja. Nah, sama pulpen, ini silakan.
tanggal 23 ya. Sudah Ibu. Oke. Jadi Ibu di sini konfirmasi ya, saya atas nama Humaira menyatakan setuju dan bersedia karena tadi kesukarelaan ya untuk terlibat berpartisipasi aktif dalam proses konseling yang dilakukan oleh Ibu Guru BK, Ibu Rizka Agusti ya. Saya terlibat aktif penuh selama konseling individu, kemudian memberi informasi yang akurat, jujur dan berkaitan dengan masalah yang kamu alami. Kemudian identitas dan informasi bersifat rahasia dan tidak disebarluaskan ya. Kamu juga menyetujui adanya perekaman atau pengambilan video ya. Oke, baik kalau begitu Humaira. Oke, Humaira juga udah tahu tadi ini. Oke, sekarang kita memasuki ke pokok permasalahan kita. Oke, Humaira, apa nih mau Humaira ceritakan? Coba ceritakan aja. Jadi gini, sekarang kan udah juga mulai mikir-mikir nanti mau lanjut kuliah jurusan apa gitu. Ya. Orang tua maunya udah diskusi juga di rumah. Iya, udah diskusi juga sama orang tua. Orang tua maunya yang perguruan gitu. Tapi Humaira kurang minat. Humaira pengennya tuh yang agak kesenian karena kan memang Humaira suka menggambar gitu ya kan. Iya, oke. Oke, baik. Berarti permasalahannya itu Humaira ini kelas 11 ya kan. Tadi udah mulai mencari-cari informasi masalah mau lanjut ke universitas ya kan. Lanjut kuliah gitu. Kemudian ada dilemanya, Humaira ini berpotensi ada bakatnya di kesenian tadi ya. Oh iya, Ibu juga udah menyimpan Humaira, kunci karir Humaira yang pernah Humaira isi ya. Oke. Di sini Humaira coba Ibu cross check dulu ya. Oh iya, dari hasil kunci karir yang Humaira punya, ini punya Humaira kan? Iya. Ada namanya kan? Nanti jangan ketukar. Humaira Yanti Taufik kelas 11 Busana A mengisi pada tanggal 16 bulan 7 2025. Ya, karena layanan klasikal kita kemarin ya. Oke. Layanan klasikal kita kemarin kan tentang regulasi diri tuh ya. Humaira juga udah isi ini ya kemarin kan. Kemudian ini untuk layanan karir, klasikal karir, tapi Humaira udah duluan nih ke Ibu ya. Terima kasih banget begitu excitingnya ya kan. Iya, Bu. Bersemangatnya. Oke. Nah, dari hasil ini Humaira memang kalau berdasarkan kunci karir Holland ini Humaira cocoknya di art, betul? Iya. Nah, sesuai bakat ya. Oke, kamu pintar menggambar ya? Iya, Bu, emang sukanya di situ. Emang bakatnya pun dari situ. Oh, dari kecil. Selain menggambar kamu suka apa? Sukanya bikin-bikin sesuatu kayak kerajinan atau bikin-bikin gelang. Bikin-bikin gelang. Oke. Oh, gitu. Bagus ya. Sedangkan orang tua maunya jadi guru. Iya, mau jadi guru apa? Guru yang sesuai dengan jurusan sekarang juga. Sekarang kan jurusan busana. Oh iya. Maunya jadi guru dari bidang busana itu. Kemarin masuk ke sini pilih jurusan busana keinginan sendiri atau keinginan orang tua? Sebenarnya keinginan sendiri. Ada sangkut pautnya ya antara busana dengan kerajinan ya. Karena seni-seni gitu ya. Oke. Kemudian Humaira tahu di sini kan Humaira artnya ini 15. Kemudian yang paling tinggi yang kedua tuh sosialnya. Nah, sosial Humaira setahu Ibu ketua kelas ya? Masih jadi ketua kelas? Masih, Bu. Masih, berarti jiwa kepemimpinannya bagus ya? Iya. Oke. Nah, orang tua maunya jadi guru, sedangkan kamu lebih ke arah
sosial, Mm-mm. ya kan? Arah sosial itu seperti apa yang Humaira tahu kalau kita ke sosial? Kayak sering-sering berinteraksi juga sama orang gitu ya kan. Ya, interaksi bagus sama Mm-mm, orang, iya. public speakingnya bagus, Mm-mm. ya. Selanjutnya, Kayak saling bisa juga kasih apa solusi gitu ke orang-orang. solusi ke orang-orang. Mm-mm. Oke. Ya, itu termasuk ya. Kalau kita lihat dari sini Humaira, kan Humaira di art ya. Ibu Iya. bacain ya. Tipe ini sangat kreatif dan imajinasi. Mm-mm. Cocok kan? Mereka juga dapat menjadi pemecah masalah yang hebat karena mereka menggunakan intuisi sebagai pelengkap pendekatan rasional. Mungkin ditawarkan ke orang lain. Karir yang sesuai dengan tipe ini seperti pelukis. Humaira tadi ya. Bisa, Bu. Oke, desainer grafis, Mm-mm. ya, penulis, penyanyi, guru tata busana. Lah, udah cocok nih, ya kan? Iya. Fotografer, perancang busana, makeup artist, dan editor. Mm-mm. Ini berdasarkan karir Holland ya, Humaira ya. Kemudian kedua, Humaira sosial tadi, Iya. tingginya nilainya 10. Tadi artnya 15. Biasanya tipe ini memiliki profesi yang bersifat melayani, ya, seperti jadi ketua kelas, ya Iya. kan? Di mana kesabaran dan empati dan kemurahan hati menjadi karakter membedakan dari orang lain. Karir yang sesuai ini seperti guru TK, perawat, guru pembimbing, dan psikolog. Seperti ibu jadi guru TK gitu ya. Jadi udah sesuai antara keinginan orang tua Humaira dengan keinginan Humaira yang ada bakat-bakat itunya bisa nih dikembangkan. Kalau ibu boleh tahu ya, misalnya Humaira mau prioritasnya maunya ke kerajinan, oke, ya kan, kayak desain grafis itu udah bisa Bisa, Bu. dikit-dikit. Bisa dikit-dikit. Sekarang juga sambil belajar buat Desain grafis, Mm-mm. oke. Orang tua maunya guru tata busana, Iya. ya. Kira-kira prioritas utama kamu apa sih? Maunya sih ke seni gitu. Ke seni. Semua-semuanya lebih ke seni. Kalau mau masuk perguruan tinggi misalnya, mau pilih jurusan apa sih yang pertama? Jurusan yang pokoknya seninya lebih banyak, kayak seni rupa. Itu kan bikin-bikin patung yang nanti Oh, suka gitu ya. yang bikin-bikin gitu. Ha-ha. Habis itu juga melukis-melukis realistis. Iya, iya, oke. Kalau prioritas kedua berarti mau keinginan orang tua. Iya. Jadi guru tata busana. Berarti pertama itu kita memilih jurusan seni. Kira-kira di universitas mana sih yang udah kamu targetkan? Di yang ada di Aceh aja sih, Bu. Yang aja di Aceh. Oh, nggak boleh keluar. Yang dekat-dekat aja, biar juga kan masih butuh orang tua Oh gitu. iya, ya. Oke, anak pertama. Iya, Bu. Anak pertama ya. Dari beberapa saudara? Dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Oke. Nah, jadi anak pertama dari 3 bersaudara pastinya memilih di Aceh aja, di USK. Kamu udah searching belum di USK itu ada jurusan apa aja yang kamu Sudah, minati? Bu. Apa? Iya, terus jurusan seni rupa. Seni rupa. Iya. Nanti berarti akreditas seni rupa apa? B ataupun A? B sih kayaknya. B. Iya, Oke. kalau nggak salah. Oh, oke. Kemudian kalau misalnya jurusan tata busana, apa kira-kira jurusan apa akreditasnya? Itu sih A, karena memang rata-rata orang lebih ke situ. Oh iya. Karena kan juga kayak apa ya? Banyak yang bilang di situ lebih unggul lah gitu. Oh, lebih unggul. Oke. Kalau misalnya Humaira ya, kan itu kita pilih jurusan ya kan. Humaira tahu nggak alur dari masuk perguruan tinggi? Mungkin mulai dari yang jalur SNBP itu. SNBP. Iya. Kemudian SNBT, ya, kemudian jalur mandiri. mandiri. Oke, Iya. sudah benar ya apa yang Humaira searching cukup banyak ya. Iya. Jadi betul SNBT. Kira-kira kalau misalnya SNBT Humaira masuk? Masuk deh kayaknya. Masuk. Masuk. Kenapa masuk nih? Karena juga kan pergi sekolah rajin, enggak jarang-jarang. Terus iya. masuk guru pun enggak ada bolos-bolos, masuk juga semuanya. Oh iya, oke. Ranking berapa?
ranking besar. 3. Oh iya, bisa lah ya. Nanti ketika kelas 3 kita memasukkan Humaira sebagai siswa eligible. Nanti kita tambahin rata-rata nilainya. Iya. Ya kan? Nah, selanjutnya apa sih yang harus Humaira lakukan? Udah cari informasi segala macam. Semua itu sudah bagus menurut Ibu. Tetapi kita perlu yang namanya lebih akurat, ya kan? Perlu lebih akurat itu di sini. Humaira jawabnya cepat aja, ya. Tulis keinginan Humaira apa saja. Gitu. Coba ya kita baca keinginan Humaira tadi, tulis apa? Pengennya yang kesenian gitu ya. Seni, tulis seni. Habis itu tata busana, ya kan? Tadi kan tulis tata busana. Oke. Sana universitas apa? Universitas Syah Kuala. Universitas Syah Kuala, tulis. Oke. Kemudian apa nih? Jurusan apa? Jurusan yang sekarang. Jurusan prioritas ya. Jurusannya A yang ini tadi kan, yang jurusan apa namanya? Yang A yang ini kan, yang ini tata busana. Kalau ini tadi B ya. Iya. Berarti kalau misalnya nanti lulus maksudnya terjaring dari SNBT, berarti Humaira udah tahu dong jurusan yang didahulukan itu tata busana. Oke, jurusan kedua yang seninya. Oke, hebat ya. Kemudian apa perilaku yang akan dilakukan untuk persiapan ini? Apa sih persiapannya? Persiapannya yang kayak sekarang tuh. Ya, apa? Tulis. Persiapannya coba sebutin dulu baru ditulis. Persiapannya belajar ya. Belajar kayak yang tadi tuh desain-desain gitu ya. Desain. Oke. Selain belajar desain perlu apa sih kalau misalnya kita bisa biar lulus SNBT? Pelajaran umum. Iya. Boleh. Nah, Ibu mau sampaikan kalau misalnya untuk lulus SNBT itu Humaira harus bagus di pelajaran umumnya. Kayak misalnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian IPAS. Nah, itu harus bagus juga karena kan se-Indonesia tuh ikut seleksi SNBT dari nilai rapornya yang dijumlahkan semuanya kan. Beda dengan jurusannya lagi. Kalau jurusan kan kalian untuk kelulusan SMK. Iya. Nah, kalau misalnya pelajaran lain itu untuk menunjang kita tuh masuk nggak sih dalam rank yang akan dijaring oleh kampus gitu, ya. Di situ juga harus dikuatkan. Kira-kira kuat tuh masa ini? Insya Allah kuat. Kuat kan? Maksudnya kalau bahasa Indonesia nggak rendah kan? Enggak. Matematika nggak rendah kan? Oke. Nah di situ kan ini baru 2 semester ya, Humaira ya. 2 semester. Sekarang menurut itu 3, 4, 5. Nah jadi untuk SNBT itu ada 5 dia. Ada 5 yang diambil nilainya. Semester 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai kelas 3 semester awal. Iya betul. Nah kemudian itu yang harus ini Humaira siapkan. Bimbel-bimbel perlu nggak? Perlu untuk tambahan-tambahannya nanti. Ya, bimbel rencana mau bimbel di mana? Bimbelnya di sini aja. Ada juga yang di dekat-dekat. Ya di online juga ada. Tapi udah cari ya? Udah. Di ruang guru gitu ya misalnya. Guru. Oke, tulis di sini. Bimbel online itu persiapannya ya kan? Oke. Nah, kemudian lanjut ke evaluasi dari apa nih? Dari hal yang sudah kamu lakukan. Apa sih yang belum maksimal kira-kira? Yang itunya tuh sosial, cara ini ke sosial gitu. Oh, sosial. Humaira masih terbata-bata tuh. Iya, masih kurang. Belum maksimal. Belum maksimal. Jadi secara tingkatinnya tuh kayak mana sih? Banyak berinteraksi mungkin ya. Banyak kawan. Iya, banyak menyambung kawan. relasi ya kan? Oh iya. Tulis di sini menyambung relasi. Misal mencari teman yang
teman belajar misalnya. Ya, nah, itu yang dimaksud ya, tulis aja. Oke, udah siap ditulis. Nah, selanjutnya yang nomor 4, berinteraksi dengan teman-teman lain ya. Oke. Kemudian cara belajarnya seperti apa yang harus diregulasi? Kayak yang belajar matematika tadi tuh, yang pelajaran umumnya tuh, itu kayaknya harus ditingkatin lagi deh. Harus buat jadwal. Harus buat jadwal. Mungkin yang dulunya jarang-jarang, ini harus ditingkatkan biar lebih sering lagi. Jadi kan lebih mudah gitu. Iya, oke. Lebih mudah ya. Ya, habis itu plannya untuk selanjutnya Untuk buat jadwal ya. Plannya membuat jadwal. Oke, lanjut. Buat Buat jadwal, habis itu ikut les. Iya, yang ikut les tadi. Habis itu cari teman belajar, study group misalnya ya, tulis. Nah, udah. Oke. Selanjutnya, nah selain kita tadi belajar segala macam ya kan, prioritas, kita perlu dana nggak sih? Perlu. Misal apa, orang tua mampu nak? Kurang mampu sih sebenarnya, apalagi kan ada adik-adik lagi. Oh iya. Berarti kita harus beasiswa ya. Kira-kira apa saja yang udah Humaira tahu beasiswa selain ini? Misalkan kayak kalian dapat KIP. Iya, KIP. Dapat KIP ya. Nanti berarti lanjut kan bidik misi kayak gitu kan. Oke, dari beasiswa kita nanti usahakan ya. Oke. Habis itu biaya makan paling kalau misalnya kos ke Banda Aceh ya kan, ke USK misalnya kan. Kemudian prioritas utamanya tadi udah kita inikan, udah kita prioritasnya udah tahu kan tadi. Humaira harus ke Tata Busana dulu. Setuju nih ke Tata Busana? Karena Tata Busana pun pasti ada seni-seninya. Iya, kan kayak yang di Holland tadi ya, teori Holland tadi ya. Oke, berarti Ibu bacakan lagi ya. Keinginan kamu yang pertama seni rupa dan Tata Busana di Universitas Syah Kuala. Dan akan dipilih nanti ya selanjutnya. Berarti kan udah nggak bingung lagi kan antara Tata Busana apa seni dulu yang dipilih kan. Berdasarkan kuncir karir tadi, dengan ini juga udah bisa. Kemudian berinteraksi dan lebih mudah untuk membuat jadwal tadi, menambah relasi pertemanan, untuk meningkatkan komunikasi, karena kan kalau di kuliah kita harus aktif ya. Iya. Kira-kira kita harus aktif, harus berteman dengan orang, ikut organisasi ya kan. Oke. Kemudian hasil evaluasi. Nah, Ibu di sini perlu evaluasi dari kamu, ya kan? Tulis apa sih, berapa persen ininya, berapa persen kamu mau kasih layanan ini berapa persen ya Pak Ibu? Setelah kamu konseling nih hari ini, yang ini 74 sampai 74 ya. Berarti masalahnya udah hampir 74 sampai 95. Kira-kira dari rank itu kira-kira udah sampai berapa tuh? Udah tertuju lah, mau pilih yang mana gitu. Oh, udah tahu ya. Oke. Kemudian ini udah kamu isi juga berarti. Oke. Selanjutnya kamu juga udah ini ya kan. Ini selanjutnya ini dicentang-centang aja nak. Oke. Rasanya sudah lega ya? Iya. Setelah ketemu Ibu sudah lega? Lega banget Bu. Lega banget ya. Tapi Ibu senang juga kalau misalnya hal tersebut membuat kamu menjadi lebih lega gitu. Nah selanjutnya kalau misalnya kira-kira ada yang perlu kamu konselingkan kepada Ibu, silakan ya. Misalnya nanti kamu mau konselingkan masalah belajar gitu kan, gitu. Kemudian kita kayaknya setelah sampai 30 menit ya kan, kita akhiri ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan.